Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Kali ini Prodia akan bersama kita ada di ruang ini karena Profesor Dr. Noroyono Wibowo akan membawakan suatu topik yang menarik sekali. Topiknya tidak jauh dari yang tadi karena sudah didahului oleh pembicara yang sebelumnya, lebih ke arah bahwa memandang penyakit bukan secara general. Di sini topiknya malah secara individual, personal medical care. Ya. Jadi setiap orang mempunyai suatu spesifikasi sakit dan mempunyai nilai batas yang sendiri-sendiri. Lebih jelasnya nanti langsung saja ke Profesor Noroyono Wibowo. Monggo, Prof. Terima kasih, kita langsung aja. Ini pertama-tama slide pasti nanti banyak yang marah sama saya. Kan saya tukang bikin orang marah. Pertanyaannya adalah, kalau kita perhatikan sekarang itu angka preterm, preeklamsi, gestasional diabetes naik. Nggak ada tuh yang turun. Terus pertanyaan yang kedua adalah ternyata juga stillbirth, recurrent pregnancy loss, autoimun, itu juga naik gitu. Lebih dahsyatnya lagi kalau kita perhatiin, kita ini orang yang sangat baik. Saking baiknya memberi profesi lain kerjaan atas nama kehamilan. Kalau ada pasien dengan recurrent pregnancy loss misalnya, maka kita akan minta hematolog. Kalau ada akreta kita minta urolog, bahkan mungkin bedah digestif. Anda tahu tarifnya urolog itu 3 kali lipat gitu dari obgyn. Kita mau gitu. Terus nanti kalau ada TORS kasih lagi ke imunolog. Ini profesi apaan sih gitu pertanyaannya gitu. Padahal kalau sejauh tahu kurikulumnya penyakit dalam nggak ada tuh tentang kehamilan. Kan ajaib gitu terus kalau teman-teman. Nah, yang saya tanya adalah kita ini berkiprah apa sih? Kenapa semua pertanyaan yang paling mendasar adalah profesi kita tuh ada nggak gitu? Kan bikin marah kan? Karena kalau umpamanya kita nggak mengintrospeksi diri, kita ini ya udah nyerahin semua ke teman-teman lain gitu. Belum lagi untuk anak lebih parah lagi. Anak yang kita lahirkan kita nggak peduli itu apakah nanti akan allergic mars, apakah akan menjadi autis, apakah stunting, apakah juga akan menjadi cancer. Cancer pada infant itu luar biasa tinggi sebetulnya. Dan itu banyak yang sifatnya germinal atau diinduksi sudah mulai dari kehamilan. Kemudian tadi bayi-bayi yang lahir dari pasien-pasien preterm, preeklamsi adalah special need. Sekali-sekali mungkin POGI ini harus menghadirkan dokter obgyn yang punya anak preterm gitu. Kemudian punya anak IUGR, suruh cerita betapa luar biasa sulitnya membesarkan anak-anak yang terlahir preterm, IUGR dan seterusnya. Apakah ini data aura-auran? Enggak juga, karena datanya di sini kita lihat.
bahwa angka preeklamsi, kemudian preterm, ini semuanya naik. Bahkan preterm itu kalau yang kita lihat di angka Riskesdas 2013 itu hanya 20%, nyatanya di RSCM itu 38%. Hampir setengahnya pasien yang datang ke RSCM adalah preterm itu. Nah kalau kita jumlahkan ini semua ternyata 50% itu dari 5 juta kelahiran per tahun itu akan memberi hasil yang seperti kita lihat di sini. Dampaknya apa? Ya kemudian akan menyebabkan non-communicable disease akan meningkat dan akhirnya akan menyebabkan Human Development Index yang juga akan menurun. Ini lebih parah lagi, ternyata data-data menunjukkan bahwa dari setiap kehamilan itu ibu-ibunya mengalami defisiensi iron itu 40%, zinc itu antara 60 sampai 80, vitamin D itu lebih dari 90 dan cuprum excess itu lebih dari 60%. Apa nih maknanya? Maknanya luar biasa sebetulnya nanti ke janinnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita akan biasa-biasa aja gitu mengelola kehamilan. Jadi pasiennya nggak usah diperiksa apa-apa, terus kemudian biarkan hamil, kalau hasilnya nanti ya lihat aja. Saya rasa nggak gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu juga kehamilan itu adalah suatu stress test. Kalau ibu-ibu yang hamil 2-3 kali tidak pernah preeklamsi, tidak pernah gestasional diabetes, tidak pernah preterm, tidak pernah IUGR, maka insya Allah sampai 70 tahun dia tidak akan pernah mengalami penyakit kardiometabolik. Jadi artinya hamil ini luar biasa gitu dampaknya. Dan ini terlihat di Riskesdas 2013 bahwa pada usia subur antara 25 sampai 34 ini, maka prevalensi hipertensi di Indonesia itu adalah 14,7. Artinya kalau tadi prevalensi preeklamsi menurut Riskesdas itu 15%, hampir nggak mungkin kita bisa mencegah preeklamsi karena hipertensinya aja udah 14,7 pada usia segitu gitu. Jadi artinya hari ke hari kalau kita tidak bekerja keras, maka preeklamsi akan terus naik dan juga demikian preterm. Akibatnya apa? Akibatnya kalau mamanya preterm itu meningkat, kemudian IUGR juga meningkat, maka stunting juga akan meningkat. Dan kalau stunting meningkat, kita tahu bahwa stunting tidak cuma sekedar pendek, tapi bego juga gitu. Jadi artinya masyarakat kita akan menjadi tambah bego dan juga atau tadi mengalami psikobehavior yang salah. Ya kayak sekarang ini. Kita lihat aja data coronavirus itu simpang siur, nggak karu-karuan. Semua menjadi ahli, semua mengungkapkan kepakarannya yang nggak jelas. Ada jambu, ada empon-empon, ada segala macam. Udah bingung sendiri akhirnya. Pakai masker, nggak pakai masker, yang sakit pakai masker, yang iya dan seterusnya. Padahal kehamilan itu sendiri sebetulnya apa sih? Kehamilan itu adalah menyampaikan calon atau janin itu untuk mencapai fitrahnya atau mencapai potensi genetiknya, yaitu mempunyai potensi untuk menjadi khalifah. Nah, khalifah ini juga didenying lagi sama pemerintah bahwa khalifah itu salah dan seterusnya. Kalau Anda tidak mau punya anak, silahkan tidak setuju dengan kekhalifahan. Tetapi kalau Anda mau tetap punya anak, maka harus menyetujui prinsip khalifah. Khalifah itu adalah pengganti, pewaris, dan seterusnya, atau orang yang ada di belakang kita. Jadi kita tuh seharusnya mengantarkan seorang manusia yang dalam kehamilan itu menjadi seorang manusia yang kemudian di akhir hidupnya, dia mendapat gelar jiwa yang tenang gitu. Yang kemudian kembali kepada Tuhannya dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Nah ini kalau umpamanya dia sepeleng, dia kemudian jadi koruptor, kemudian dia jadi promocora, nggak mungkin gitu. Dan itu sangat potensial terjadi karena nanti saya yang tidak membawa slide-nya, bahwa ternyata setelah schizofren dan sebagainya, kita tahu bahwa di Indonesia itu dalis atau ketidakberdayaan dalam bekerja per hari itu
schizofren di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Jadi kalau tertinggi di dunia, dan kita tahu bahwa prevalensinya 6%, ternyata tahun 2018 ini naik jadi 8,5%, artinya ada 20 juta orang Indonesia yang kepribadiannya nggak agak goyang gitu. Jadi makanya kita bisa lihat negara kita gonjang-ganjing terus karena memang seperti itulah. Nah, kehamilan itu sendiri ternyata sesuatu yang sangat-sangat rumit ya. Dan kita tahu bahwa kehamilan itu sendiri adalah membangun dari bertemunya sel sperma dan sel telur yang kemudian membangun menjadi 3,72 kali 10 pangkat 13, 10, hampir 37,2 triliun sel dari cuman bersatunya. Nah, kalau umpamanya Anda membangun seperti ini, kira-kira bertanya nggak, bahannya cukup nggak? Kan sering begitu kan? Kita cuma merasa bahwa bayi ya jadi aja gitu. Tapi kita sebetulnya harus tanya, kita membangun rumah saja, itu harus punya bata cukup, semen cukup, kemudian pasir cukup, kaca cukup, kayu cukup, dan seterusnya. Tetapi kalau untuk hamil, kenapa nggak pernah kita mau tahu bahwa bahan-bahan itu baik protein, trace mineral, lemak, dan sebagainya cukup nggak? Itu baru ngomong soal kecukupan. Kita nggak pernah peduli itu ibunya. Nah, oleh karena itu tanpa memeriksa laboratorium, memeriksa ketersediaan bahan ini di dalam tubuh seseorang, maka kita tidak pernah tahu bahwa sebetulnya anak yang akan dilahirkan itu sebetulnya adekuat atau tidak adekuat. Contoh yang paling gampang adalah pintu ini kelihatannya bagus ya, tapi belum tentu bagus gitu. Padahal kalau bagus, pintu yang paling bagus itu kan harusnya dari jati yang 100 tahun itu. Tapi bisa nggak diganti triplex? Bisa. Diganti kardus bisa nggak? Bisa. Nah, dampaknya apa? Ya nanti kalau diterjang selesai. Itulah manusia. Jadi manusia yang terlihat seperti manusia, tapi kalau dari bahan yang jelek, maka dia juga akan jelek. Dan yang paling berbahaya kalau nanti dia mengafeksi perilakunya. Kalau sakit ya udahlah, sakit tuh ngeglontor aja gitu. Tetapi kalau mamanya dia mengafeksi perilaku, bahaya benar karena akan berdampak pada orang lain. Dari penelitian yang banyak ini kita akan kalau membahas satu-satu banyak bahwa suatu kehamilan adalah suatu yang luar biasa peliknya gitu ya. Karena di sini ada di dalam pertama di vagina dia harus menjaga eubiosisnya. Kemudian di janinnya dia akan mempersiapkan tumbuh, berkembang, dan kemudian ada knowledge transfer. Knowledge transfer itu sangat penting. Contohnya apa? Gimana bayi baru lahir bisa ngenyot? Dia emangnya belajar dari bapaknya? Enggak juga kan? Bapaknya kapan ngajarin gitu ya, ngenyotnya gitu? Enggak. Kan. Kemudian di sini ada perutnya melembung. Artinya dia ada remodeling. Gimana perutnya mengembung dan kemudian mengempes lagi pada saat setelah lahir dan kemudian membentuk yang benar gitu. Tetap shaping. Ini pengaturannya luar biasa. Kalau dibahas barangkali 1 semester nggak kelar gitu ya semua ini. Kemudian di plasenta di DC2 ini ada angiogenesis dan di plasenta ini ada vaskulogenesis. Ini lebih ruwet lagi. Kemudian di sini juga ada toleransi, ada rejection. Dia mengembangkan diri dan kalau tidak ada rejection, maka kita sampai hari ini belum lahir di dunia. Benar nggak? Karena tidak reject, artinya terus saja. Lebih enakan di dalam perut lah, diurusin semua sama ibunya. Dibanding kita begitu keluar, dewasa harus cari makan sendiri dan seterusnya. Dan kemudian yang paling tidak kalah penting adalah waste product management nih. Kalau salah ini, maka si bayi akan keracunan atau ibunya keracunan dan mengakibatkan suatu rejection. Di sini juga ada nutrition management, ada transfer yang dimulai dengan stereotrofik, kemudian digantikan oleh plasenta yang sifatnya hematotropik, dan kemudian pada setelah lahir digantikan oleh payudara.
Payudara ini kita nggak pernah juga. Siapa yang di sini mempersiapkan laktogenesis 1 dan laktogenesis 2 selama kehamilan? Saya rasa nggak ada. Kasihan amat gitu orang hamil. Udah hamil kagak disiapin. Cuman disiapin aja. Nanti paling-paling diajarin diunyak-unyak. Apa diunyak-unyak itu diapain ya? Dimasaj gitu. Ya itu mah bapaknya aja. Nah, dari penelitian yang kami lakukan ternyata sebagian besar ini di Budi Kemuliaan itu pada trimester 1 maupun trimester 2 tuh masih kalorinya kurang gitu. Apalagi protein dan apalagi nanti beberapa zat nutrisi seperti iron, zinc, kalsium dan seterusnya ini akan sangat kurang. Oh itu cuman FFQ. Oh enggak. Ternyata dari penelitian yang kita kerjakan juga kadar vitamin A-nya juga kurang tuh 69,7%. Sedangkan asam folat cukup. Ini folat cukup karena kebanyakan orang Indonesia makan monosodium glutamat. Kita tahu bahwa folat itu pteryl glutamat, maka dia akan berinfluensi waktu pemeriksaannya. Sudah saya tanyakan berkali-kali ke Prodia, ada nggak pemeriksaan yang lebih akurat lagi? Ternyata belum. B12 itu 2,6 ini cukup mengganggu karena kalau B12 kurang homosisteinnya akan semakin tinggi. Dan vitamin D yang luar biasa, 99,6% defisiensi orang Indonesia. Katanya orang Indonesia kayak matahari. Jangan lupa, matahari hanya mengkonversi dari vitamin D2 menjadi D3. Kemudian zinc itu ada 81% yang juga mengalami kekurangan. Nah ini kalau nggak diperiksa gimana? Terus ada yang bilang, ya udah kalau datanya begitu kasih aja suplemen. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau dia ternyata masuk, walaupun zinc itu 81% itu defisiensi, tapi kalau kita suplementasi, kita nggak tahu suplementasinya mau yang berapa, apa terapinya mau yang berapa. Apakah 25 mg atau 50 mg dan sebagainya. Vitamin D kita juga nggak tahu mau terapinya yang mana. Apakah cukup 1.000, 400, 4.000, 5.000 atau 50.000. Nah dari data-data ini kita bisa tahu. Tadi diomongin banyak tentang aspirin dan sebagainya. Kalau saya mah tidak suka dengan obat-obatan, saya lebih suka dengan vitamin. Ternyata untuk meiosis itu vitamin A adalah induktor atau inisiator untuk menginduksi telur untuk meiosis. Kita tahu bahwa meiosis adalah materi yang nanti akan membagi materi genetik menjadi menjadi dua sel. Dan retinol ini sangat penting. Kenapa dia sangat penting? Selain tadi menginduksi meiosis, bahwa retinol ini juga menjaga transmisi dari tutipoten menjadi pluripoten dan kemudian menjadi unipoten. Dan dia meningkatkan nanok dan OC4. OC4 ini dua-duanya adalah menjaga potensiti dari sel sel stem cell. Dan kita tahu bahwa ternyata vitamin A itu tidak bisa dibuat oleh stem cell. Jadi terpaksa mau nggak mau kalau dia defisiensi maka stem cellnya ada masalah. Begitu stem cellnya ada masalah maka juga ada masalah. Kita tahu bahwa kromosom rambut saya sama kromosom jempol saya yang di bawah gini sama kan? Tapi kenapa rambut saya begini sedangkan di bawah jempol saya menjadi kuku dan sebagainya gitu. Yang paling gampang gini lah. Rambut saya di sini butuh sebulan atau mungkin 3 minggu sekali dipotong. Tapi alis saya seumur hidup nggak dipotong-potong gitu. Bulu mata saya juga nggak dipotong-potong. Seandainya nih tumbuhnya bareng-bareng kayak rambut saya kayak apa gitu. Ada salon alis, ada salon mata, ada salon hidung, ada salon kuping, apalagi bulu ketek bener mengembang terus begitu kan. Ini manfaat dari pemahaman kita, penjagaan dari tutipoten menjadi pluripoten dan menjadi unipotenitas. Kemudian kita lihat, ini kalau membahas
harusnya lebih panjang lagi nanti. Vitamin A juga meregulasi energi melalui PPR gamma dan seterusnya gitu. Tapi kita singkatin aja deh. Kemudian vitamin D. Ternyata vitamin D ini dia menginduksi desidualisasi. Tadi Dr. Yudit, kemudian Prof. Moses, udah ngomong DC2. Nah, maturasi dari DC2 selain oleh progesteron, panjang lagi nanti kalau ngomong progesteron, karena progesteron itu akan mengindus superoksid dismutase, kemudian superoksid dismutase berhubungan dengan zinc dan seterusnya, dan vitamin D ini sih menginduksi melalui energi dan kemudian melalui proliferasinya. Dia bersama-sama dengan vitamin D reseptor, kemudian CYP27B1 dan CYP24A1 meregulasi nih pembentukan dari HCG. Kita tahu HCG juga merupakan proliferator dari kehamilan. Kemudian dia juga meregulasi human placental lactogen. Kemudian dia juga meregulasi estradiol yang dibentuk oleh DC2 maupun yang dibentuk oleh ovarium, juga meregulasi progesteron. Jadi vitamin D ini sangat potensial sekali dalam kehamilan. Itulah sebabnya kalau sejawat ketik di Google atau di Google Scholar gitu, misalnya vitamin D dan kehamilan bisa ratusan, mungkin 2000. Nanti ada dibagi lagi dengan dalam trofoblast, DC2 dan seterusnya. Kemudian dia juga menghambat pembentukan T helper 1 sitokin, meningkatkan T helper 2 sitokin yang kemudian membuat implantasinya menjadi nyaman gitu. Nah, selain itu juga vitamin D ternyata dia menginduksi atau memfasilitasi invasi, dan dia menginduksi epithelial mesenchymal transisi. Nanti kalau kita berbicara tentang mesenchymal stem cell, ini panjang lagi karena dia juga akan menghambat inflamasi dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa kalsitriol itu memfasilitasi MMT ini melalui MMP, matrix metalloproteinase, melalui ERK signaling pathway, dan kemudian membuat ekstrafilus trofoblast itu mampu menginvasi secara adekuat. Dan kita tahu bahwa vitamin D ini akan meningkatkan proliferasi in vitro dari monosit sehingga dia bisa memfagositosis dan sebagainya dari sel-sel tunica muscularis yang diserbu oleh extrafilus trophoblast, kemudian dimakan sehingga tidak akan terjadi reaksi yang berlebihan. Kemudian dia juga meningkatkan ekspresi dari VDR dari makrofag dan meningkatkan ekspresi vitamin D1 hidroksilase yang juga di makrofag. Dan vitamin D ini sendiri juga menurunkan ekspresi dari MHC kelas 2. Dan dia akan menghambat fosfor sehingga IKB alfa dan NFKB tidak bisa bergandengan sehingga tidak menimbulkan reaksi inflamasi. Hebatnya lagi, vitamin D juga membentuk antimikroba yang sifatnya katalisidin dan beta defensin dari makrofag, sehingga dia bisa melakukan suatu fagosom dari bakteri dan maupun virus dan sebagainya untuk menghindarkan reaksi inflamasi yang berlebih. Nah, vitamin D ini sendiri dari penelitian Hollis ternyata dibutuhkan antara 4.000 sampai 5.000 international unit per harinya, diberikan sejak dari awal kehamilan. Jadi kalau sejawat cuma ngasih 400, kasarnya kalau orang Betawi bilang nggak nendang gitu. Nah, susahnya sampai hari ini vitamin D yang dosis segini ini masih tidak boleh beredar di Indonesia oleh BP POM. Jadi tadi kalau sejawat tidak periksa kira-kira mau memberikan terapi yang berapa. Bahkan kami di Jakarta sering menterapi pada pasien-pasien yang defisiensi vitamin D yang di bawah 10 tuh dengan yang 50.000 international unit per minggunya. Jadi kita sudah pakai yang high dose. Kemudian zinc. Zinc ini luar biasa. Kita sering sekali memberikan besi. Siapa yang nggak ngasih besi dalam kehamilan? Tunjuk tangan, nggak ada.
tapi lupa bahwa besi dan zinc itu harus dalam suatu ekuivalen yang seimbang. Jadi besi banding zinc itu 1:2, artinya 2 besi 1 zinc. Nah, kita sering sekali memberikan besi. Kita periksa ferritin, tapi kita tidak periksa zinc. Akibatnya apa? Kita tahu cuman dia defisiensi besi, terus kita gelontorin besi. Padahal kita tahu bahwa pada kurva Bohr itu, bahwa kalau logam berat itu sifatnya saling replace gitu, saling menghilangkan. Kalau besinya banyak, pasti zincnya digeser. Nah, kalau kita tidak memberikan zinc dan kita tidak tahu statusnya dia pada defisiensi atau tidak, maka kalau kita memberikan besi, zincnya akan semakin defisiensi. Yang inilah yang kemudian salah satu kemungkinan bisa menjelaskan kenapa stunting susah banget turun. Karena zinc itu berhubungan dengan insulin growth factor 1, dia berhubungan dengan pertumbuhan. Jadi dia kalau kekurangan zinc, maka otomatis pertumbuhannya akan berkurang. Akhirnya dia akan menjadi stunting. Dan kita tahu zinc juga yang bertanggung jawab terhadap diferensiasi sel-sel otak, sehingga kalau dia terjadi defisiensi maka diferensiasi dari sel-sel otaknya juga akan berkurang. Akibatnya apa? Bodoh. Jadi bodoh bukan cuma karena besi, tapi juga karena zinc. Nah, inilah yang kemudian bisa menjelaskan mengapa orang stunting banyak yang bodoh. Walaupun yang stunting pinter juga ada. Saya nggak usah kasih penjelasan lebih lanjut, nanti ada yang marah gitu. Nah, zinc ini juga sebetulnya sangat diperlukan pada periovulator dari telur, dan kemudian dia juga bertanggung jawab meregulasi pada meiotik. Kemudian juga ternyata zinc ini bertanggung jawab terhadap reaksi epigenetik dari telur tersebut. Dan tidak kalah penting nih, dengan kekurangan zinc, maka sebetulnya kemungkinan spermatogenesinya menjadi masalah juga ada. Jadi kalau ada orang mandul, jangan cuma diperiksa ibunya, jangan-jangan suaminya juga spermanya tidak betul karena spermatogenesinya terafeksi. Karena kita tahu bahwa zinc itu memblok tipen yang kemudian akan mengakibatkan dia menghalangi spermatogenesis dengan baik dan benar. Dan zinc juga meregulasi energi, karena kita tahu bahwa 1 mol zinc itu berikatan dengan 2 insulin. Jadi pada waktu insulin keluar dari pankreas itu diikat oleh zinc, di mana tadi 1 zinc itu mengikat 2 insulin, dan waktu dia dikeluarkan dari pankreas mengeluarkan 2 insulin itu, dan kemudian akan didegradasi kurang lebih 80% di hepar, insulin akan bersirkulasi tinggal 20%. Nah, kalau zincnya nggak ada, maka insulinnya nggak ada yang ngikat, maka yang keluar juga akan menjadi masalah. Nah, ini yang kemudian menyebabkan zinc juga menjadi salah satu bagian dari regulator untuk sperm motility, karena dia berhubungan dengan energi, selain dia berhubungan juga dengan insulin growth factor tadi. Jadi kalau boleh disimpulkan bahwa folikulogenesis dan ovulasi itu sangat bergantung dari berbagai unsur ini. Tidak kalah penting setelah ovulasi nanti pada saat fertilisasi adalah yang disebut zinc spark. Kalau tidak terjadi zinc spark ini, maka akan banyak sperma yang bisa masuk ke dalam telur. Dan kemungkinan juga sperma akan masuk bersama-sama dengan ekornya. Kalau sperma masuk dengan ekornya, kita tahu di ekor itu banyak sekali mitokondria. Akibatnya, dan si sperma itu harus jalan dari vagina sampai ke indung telur, itu berarti dia berjalan kurang lebih 14 km, karena satu sperma itu 1 mikron, sedangkan jarak antara vagina ke uterus dan uterus ke tuba itu masing-masing 7 cm, maka dia akan 14 cm. 14 cm adalah 14.000 mikron, maka seolah-olah sperma itu jalan 14 kilo. Kalau 14 kilo jalannya otak-otak begitu kan sperma, maka dia akan lelah, dan kalau dia diperbolehkan masuk ke dalam telur, maka dia membawa
radikal bebas yang luar biasa besar. Akibatnya apa? Mungkin akan terjadi kelainan pada waktu pembelahan dari mulai dari morula dan blastula dan seterusnya. Dan ternyata zinc juga sangat zinc defisiensi ini akan berdampak pada pos implantasi dari plasenta. Kita lihat di sini bahwa pada plasenta yang zincnya cukup, maka kita bisa lihat nih plasentanya cukup adekuat, sedangkan yang kekurangan zinc ini plasentanya kurang. Nah, hebatnya lagi zinc ini berkorelasi kuat dengan PPE dengan R0,972 dan kemudian ini signifikan R-nya. Dan kita bisa ngomong kalau dia defisiensi zinc, sebetulnya PPE-nya juga rendah. Kita tahu bahwa PPE yang rendah berhubungan dengan segala kelainan, mulai dari preterm, preeklamsi, IUGR dan sebagainya. Jadi dengan memeriksa zinc ini kita sebetulnya banyak aspek yang bisa kita ketahui. Dan zinc itu juga berhubungan dengan oksidan stres, kemudian dia juga karena oksidan stres maka akan mengakibatkan DNA damage dan kemudian kemampuan DNA repairnya juga berkurang sehingga menginduksi kemungkinan untuk terjadinya apoptosis dan kemudian juga suatu nekrosis. Pada trofoblast invasi ini peran zinc luar biasa hebatnya gitu. Dan yang paling penting nanti untuk preterm adalah kalau dia defisiensi dia tidak maka regulasi dari matrik metaloproteinase ini akan menjadi bermasalah. Karena kita tahu bahwa matrik metaloproteinase itu adalah zinc dependent endopeptides. Kemudian kita sampai yang berikutnya adalah perlu nggak memeriksa PUFA? Ternyata perlu juga. Kenapa? Karena ternyata omega 6 tuh yang rendah ada 74,1, sedangkan omega 3 tuh ALA itu ada 76,6 yang kekurangan dan DHA-nya ada 73,1 yang mengalami kekurangan. Yang kita tahu bahwa kalau kedua jenis PUFA ini bermasalah, maka dia akan memberikan dampak kepada indeks DHA yang juga rendah. Kita tahu, bahwa ternyata placental DHA itu berhubungan juga dengan matriks metaloproteinase 9. Semakin rendah DHA-nya, maka kemungkinan placental MMP9-nya juga semakin tinggi. Jadi kita bisa tahu. Dan kemudian indeks dari DHA dari omega 3 indeks ini, omega 3 indeks ini sangat berhubungan dengan inflamasi yang kemudian kalau dari penelitian-penelitian ada, kalau dia kurang dari 4 terus-menerus dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan, maka dia beresiko untuk terjadinya kemungkinan acute coronary syndrome di kemudian harinya. Kemudian juga ada major depressive disorder dan juga bipolar disorder. Jadi kita kembali lagi, kita nggak usah tercengang ya. Kalau ada orang Indonesia yang bipolar, biasa, angkanya jelas. Ini yang kekurangan tadi kita bisa lihat di sini. Yang DHA-nya tuh 73,1, artinya omega 3 indeksnya kita lihat di sini yang high risk yang kurang 4 tuh 38 atau 19,3%. Sama nggak dengan angka orang yang rada miring dari penelitian Riskesdas? Sama. Jadi sebetulnya dengan memeriksa ini saya cuma mau ngomong bahwa kita sebisanya banyak yang kita bisa prediksi gitu. Kemudian kita bisa lihat bahwa omega 3 indeks nih EPA-DHA tadi berhubungan dengan postpartum depresi, low birth weight, preterm, kemudian fetal insulin sensitivity dan beta cell function ini. Ini kadar antara early pregnancy dan non pregnant ternyata DHA sama aja di red blood cell-nya. Dan kita masuk yang berikutnya adalah perlu nggak perlu kita memeriksa kemungkinan berdefek? Perlu, karena ternyata walaupun 3% defek itu, tapi kalau mama kita sampai nggak ketemu berdefek dan lahir ternyata cacat, biasanya ibunya marah-marah. Dari berdefek ini sebetulnya 40-60% tidak diketahui, 10-15% karena kromosom, sedangkan 2-10% karena single gene, dan kemudian 20-25% karena multifaktorial.
Yang bisa hidup sebagian besar adalah trisomi 21, sedangkan yang lain-lainnya biasanya sangat kecil kemungkinan hidupnya. Kita bisa lihat di sini bahwa hanya 3 serangkai ini yang paling bisa hidup paling banyak itu adalah Down syndrome, sedangkan Patau dan Edward ini relatif lebih kecil. Dan kita lihat bahwa di sini number codingnya yang genesnya yang mengalami kerusakan atau kesalahan semakin selain dari kromosom yang 3 ini makin lebih tinggi dari batas ambang kemampuan untuk hidup. Dan kita bisa lihat di sini kira-kira kalau ada kelainan yang selain dari kromosom yang 3 tadi, maka kemungkinan hidupnya juga semakin rendah. Sebetulnya ini sudah diketahui, penelitiannya sudah lama sekali, dari mulai tahun 60 kita bisa lihat dari penelitian-penelitian itu menunjukkan berbagai kelainan kromosom yang dari aneuploidi. Kemudian ada kasus, ini ada 2 nyonya, yang satu umur 32 tahun, IMT-nya 22, P2A0, yang anak pertama dan kedua Down syndrome. Yang kedua adalah nyonya D, 39 tahun dengan IMT 35, IVF 2 kali gagal. Dia ingin hamil, tapi bertanya ke risiko DS, karena di sini udah anak pertama dan kedua DS, yang ini 2 kali gagal dan udah merasa umurnya 39. Kita tahu bahwa Down syndrome itu risk factor-nya dari ibu dan bapak bisa, ini biasanya dari makanan tadi yang disebutkan, karena kita tahu bahwa miosisnya kalau mengalami kegagalan maka dia akan terjadi jumlah kromosom yang imbalans, sehingga kemungkinan pada waktu terjadi fertilisasi akan mengakibatkan kemungkinan berlebihnya salah satu kromosom, yaitu kromosom 21, sehingga terjadilah Down syndrome ini. Risiko dari Down syndrome menurut umur seperti yang bisa dilihat di sini, dan ternyata Down syndrome itu ada 3 tipe, yang non-disjunction, mosaicism, dan translokasi. Apakah Down syndrome itu bisa diturunkan melalui keluarga seperti yang pertama tadi? Ternyata bisa, yaitu kurang lebih hanya 1%. Ini bisa diturunkan melalui pedigrinya. Jadi kalau dia sudah sekali Down syndrome, maka ada kemungkinan untuk Down syndrome lagi kurang lebih pada pasangan itu adalah dari seluruh pasangan itu ada 1% yang akan mengalami hereditary komponen ini. Dan kemudian kita lihat Down syndrome itu ada hubungannya dengan tadi urusan nutrisi enggak? Ternyata ada. Nih, pada anak-anak yang mengalami Down syndrome, salivanya diperiksa, ternyata mengalami defisiensi berbagai zat nutrien seperti zinc, kemudian copper dan selenium. Ini kadar-kadarnya, dan kemudian inkonsistensinya berapa persen, kemudian efek measurement, dan kita lihat overall efek ZP value-nya berapa. Ternyata kita bisa lihat di sini pada overall efek ZP value itu semuanya signifikan dan menunjukkan bahwa memang pada orang-orang yang mengalami Down syndrome ternyata mengalami defisiensi mikronutrien seperti ini. Nah, kemudian apa yang ditawarkan? Pertama-tama tentunya pada waktu dia kemudian hamil adalah NIPT. Kita tahu bahwa NIPT itu bisa dipakai untuk melihat fetal sex mulai dari 8 minggu. Kemudian fetal resus itu mulai 9 minggu. Jadi kalau memang ternyata bayinya resusnya ternyata positif, kita nggak perlu ngasih rogam dan sebagainya. Kalau kalau bayinya resusnya negatif, maka kita tidak perlu ngasih rogam. Kalau bayinya resus positif, maka kita perlu mengambil rogam. Kemudian kita juga bisa melihat seperti penelitian yang telah dikerjakan oleh Dr. Judith, bahwa dengan NIPT sebetulnya melihat fetal fraction-nya kita akan bisa memprediksi kemungkinan untuk terjadinya preeklampsi. Karena plasenta yang bocor akan memberi fetal fraction yang lebih besar kepada darah ibunya dibanding dibanding yang plasentanya normal. Yang berikutnya baru kita bisa memeriksa aneuploidy. Kemudian NIPT juga sebetulnya bisa untuk paternal inherited monogenic disorder.
Cuman ini barangkali teman-teman di Prodi harus kerja keras untuk yang ini. Tapi sebetulnya bisa gitu. Dan yang terakhir adalah NIPT juga bisa dipergunakan untuk fetal whole genomic sequencing dan juga mendeteksi maternal inherited mutation. Ini masih dalam bentuk riset, tapi sebetulnya dengan teknologi yang ada sekarang, NextSec 7 sudah sangat mungkin untuk bisa dikerjakan. Kemudian kita tahu bahwa untuk mengerjakan NIPT bergantung dari circulating fetal DNA. Dan kita tahu bahwa circulating fetal DNA antara serum dan plasma itu jumlahnya sama, tapi kita tahu bahwa pada serum ternyata kita tahu bahwa di maternal blood itu ternyata ada banyak sel, yaitu trophoblast, leukosit, nucleated red blood cell, dan eritrosit. Sehingga kita biasanya menggunakan plasma untuk melakukan ekstraksi DNA dibanding dengan maternal blood. Ini yang menunjukkan bahwa fetal cell DNA copiesnya ini ternyata juga menunjukkan kesamaan antara serum dan plasma yang saya sebutkan. Apa yang diberikan hasilnya kalau memeriksa NIPS ini dari teman-teman di Prodia? Dia akan memberikan hasil seperti ini. Yang penting sejawat lihat pertama kali adalah ini nih. Kalau teman sejawat mendapatkan fetal fractionnya kurang dari 8%, hati-hati. Karena kemungkinan false negatif akan menjadi besar. Karena fetal fraction ini menunjukkan cut off atau batas untuk kemampuan untuk mendeteksi kelainan di kromosom 21, 18, 13 dan maupun seks kromosom. Batasnya adalah 8%. Kalau di atas 8% tenang, tetapi ada tetapi. Kalau sejawat melihat fetal fractionnya 16 apalagi 20 gitu, tapi janinnya tunggal, hati-hati juga. Jangan-jangan ini vanishing twin. Nah, begitu vanishing twin, artinya salah satu janinnya sudah meninggal, maka kita harap-harap cemas nih. Ini fetal fraction yang diambil dari mana nih? Dari vanishing twinnya atau dari janin yang masih hidup? Karena kita tahu semakin kalau dia meninggal, kerusakan plasentanya definitif, maka cell free DNA-nya justru akan lebih banyak. Nah, apakah yang diamplifikasi itu adalah dari janin yang sudah meninggal atau dari yang masih hidup? Nah, ini batasnya ini yang pada trimester 1 biasanya pada 10 sampai 14 minggu dia biasanya cuma antara 8 sampai sekitar 14%. Lebih dari itu maka kita harus hati-hati. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini adalah ini register pasiennya ada di sini, maka artinya normal. Ini pada Z-score-nya kita bisa lihat di sini, ini masih di bawah dari cut off. Demikian juga untuk kromosom 18, ini dari punya pasien ada di sini, maka dia masih normal. Dan kemudian kita bisa lihat di sini, karena dia untuk kromosom Y, maka kita bisa lihat bahwa pasiennya laki-laki. Ini deteksi rate-nya kurang lebih seperti ini. Walaupun ini sangat kurang lebih sangat super gitu ya, NIPS diklaim sensitivity dan specificity-nya 99%, ternyata untuk kromosom XY juga ada masalah. Karena kemungkinan discordant dengan hasil non-invasif itu tetap ada. Dia misalnya genotype-nya XY, fenotype-nya XX, ini biasanya disebabkan oleh kromosom 9 rantai P deletion syndrome. Sedangkan pada genotip XY, fenotipnya tetap XY, tapi juga bisa terjadi suatu kesalahan translokasi dari kromosom Y to X kromosom. Dan terakhir, ini kita tahu bahwa tidak ada satu tes pun yang sempurna seperti yang saya katakan tadi, bahwa bisa disebabkan karena pregnancy factor seperti placental mosaicism, kemudian true fetal mosaicism dan cotin demis atau vanishing twin, dan kemudian ada maternal factor yang juga salah satunya adalah kalau ibunya punya CA. Ini temuannya didapatkan dari Anna Bianchi, dia melakukan sekitar 800 NIPT, dia mendapatkan 5 additional result, yaitu pasien-pasien yang menderita CA mame, CA kolon, dan CA ovarium.
stadium dini dan kemudian terbukti. Karena fetal fraction antara cell-free DNA dan tumor itu hanya berbeda pada metilisasi. Pada cell-free DNA atau fetal itu biasanya hypomethylated, sedangkan pada yang CA biasanya hypermethylated. Dan itu gampang sekali untuk dibedakan atau diperiksa. Tadi saya katakan bahwa NIPS sangat bergantung dari fetal fraction-nya, dan sebetulnya NIPS ini juga bisa memeriksa twins. Saya nggak tahu Prodia sudah bisa atau belum untuk twins. Sebetulnya di Illumina ada satu softwarenya yang sangat mudah untuk membedakan antara twins atau tidak twins. Kemudian tadi NIPS false positif, ini sudah saya sebut berkali-kali, dan satu hal bahwa NIPS tidak menggantikan ultrasonografi. NIPS hanya menyatakan kromosomnya normal tidak normal. Dan kita tahu bahwa walaupun kromosomnya normal ada yang cacat, yang kromosom yang cacat juga ada juga yang tidak mengalami kelainan kromosom karena tergantung. Misalnya seperti thanatophoric dan kemudian itu biasanya single gene mutation. Yang paling sulit adalah yang baru ini. Cause dari aberrant result ini biasanya ini. Kita tahu bahwa sel-sel kita itu tiap sel selalu ada satu ada dua sel yang aneuploidy. Jadi kalau kebetulan yang kedeteksi ini yang lepas ini yang biru-biru ini, maka ada kemungkinan dia menjadi false negatif yang seperti yang saya katakan. Ini kalau mamanya ini semuanya yang normal di plasenta, karena yang lari ke ibunya ini yang ada plasenta, maka dia menjadi false negatif. Sedangkan kalau sebagian besar yang biru-biru ini yang mengalami trisomi ini karena aneuploidy ini ternyata di plasenta, maka dia akan menjadi false positif. Walaupun angkanya sangat kecil, cuma 0,3, kemudian false negatif itu 0,1, non-reportable 0,3 sampai 5,4, dan incidental finding ini misalnya pada tadi yang saya katakan CA-MAME dan seterusnya. Caranya untuk NIPT bisa macam-macam, bisa two-way sequencing atau yang three-way analyze, bisa menggunakan normalized chromosome value dan kemudian membandingkan Z-score atau mengestimate risiko dengan melakukan kombinasi sequencing. Teknologi yang ada di dunia ada 4, SNP, Massive Parallel Shotgun, kemudian juga Digital Analysis. Ini yang 4 ini adalah perusahaan yang pertama kali melakukan NIPT di Amerika. Ini bedanya antara normalized chromosome value dan Z-score. Setahu saya Prodia kalau nggak salah menggunakan yang NCV ini. Dan saya rasa sampai di sini aja apa yang harus dikerjakan pada screening di kehamilan seperti ini. Jadi kita hamil tadi katakan berat banget. Kalau tidak hati-hati, mohon maaf saya nggak nakut-nakutin. Kalau kita tidak bisa berusaha sedemikian kuatnya untuk mengantarkan bayi yang dilahirkan nantinya untuk ya ayuhal nafsu mutmainah atau hai jiwa yang tenang, ya siap-siap kita kebagian siksa orang lain itu. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih Prof. Do. Presentasinya lengkap sekali, komprehensif. Membuka mata kita, sekali lagi membuka mata kita. Jangan lagi kita melahirkan bayi yang targetnya menangis, Prof. Ya. Tapi kualitas, kita mulai ke kualitas bayi ini, titipan nanti lucu, makannya banyak, tapi nggak naik kelas terus, bolak-balik nggak naik kelas. Ya. Mungkin itu ya yang pesan besarnya. Tapi yang paling berbahaya adalah tadi kalau jadi koruptor. Iya. Ya itu, jadi menangis tidak selalu, mungkin koruptor menangis semua itu. Waktu bayi menangis, Apgar skornya 9, 10, 11, 12 mungkin. Ya. Karena koruptor kalau nggak pinter kan nggak mungkin. Ya. Karena waktu, satu pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke acara, masih acara ini. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Baik, satu pertanyaan. Prof, kira-kira panel nutrisi apa yang harus Kalau masih kira-kira, saya juga kira-kira ntar jawabnya. yang pasti aja panel nutrisi apa yang direkomendasikan? Kan terus terang aja kalau pemeriksaan itu cukup mahal ya. Ataukah kita yaudah deh dengan berdasarkan statistik itu kita berikan aja nutrisi yang sesuai kan sangat individual. Saya boleh nanya dulu langsung ya. Boleh nanya langsung. Kamu waktu walimah atau pesta nikahan habis berapa? Nggak usah jawab. Nah, masih jawab. Sekarang kira-kira kalau untuk prenatal care itu cuman untuk prenatal care itu cuma 1/10-nya nggak dari pesta pernikahanmu? Ya udah nggak usah dijawab. Jadi artinya kita ini misconduct gitu. Untuk sesuatu yang nggak perlu amat dikerjain, yang perlu nggak dikerjain. Itu kan namanya lucu. Untuk foto-foto aja sama makanan yang lebih banyak dibuang pada walimah gitu atau pada resepsi pernikahan kita kerjain. Tapi untuk menyongsong generasi kita atau investasi yaitu berupa anak, kita tidak sebaik untuk menyelenggarakan pesta pernikahan. Kira-kira sinting nggak? Ya udah, jawab sendiri lah. Ya, itu jawaban pada Ibu. Iya. Terima kasih Prof. Bowo. Kalau di praktek saya sehari-hari, dok kok nggak ada DHA pada vitaminnya ya? Kamu makan sehari-hari apa? Ini ya pantes ya. Nggak boleh suami atau diberikan suami. Satenya diberikan suami, dia nggak makan sate, takut. Oh ya, tapi dia minta DHA ya. Pinter sekali dia. Baik, karena waktu kita akhiri. Terima kasih Prof. Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.